Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah. Burung nuri di atas dahan. Di atas dahan dia berpindah. Mari mencari keberkahan dengan menyaksikan Islam itu indah. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Cantik-cantik sekali nih jamaah ini studio dan di rumah, mudah-mudahan pada semangat belajarnya ya. Tapi sebelum kita belajar nih, mendengar tausiah dari guru-guru kita, ada tayangan yang harus kita lihat sama-sama. Tolak rayuan penumpang dihilangkan nyawa oleh supir travel. Ya Allah, coba kita lihat. Ilahi wa inna ilahi roji'un. Semoga korban husnul khotimah. Amin. Nah, Mudah-mudahan cepat diadili gitu. Oh, adili, iya. itu maksudnya kali Iya. Ustadz. Tapi yang sebenarnya gini, kalau berbicara namanya manusia, kita tidak luput dari yang namanya bencana, bahaya. Kenalkan dulu namanya Ibu. Ibu, ngomong-ngomong namanya siapa dari mana Ibu? Nama saya Ibu Nur Hayati dari Masjid Taklim Al-Ikhlas, Majelis Taklim Al-Ikhlas, Puser Tirtayasa Serang, Banten. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Ibu. Makasih banyak, Silakan Ibu. duduk Iya, kembali Ibu silakan. sini. Ustadz, apa ada komentar nih? Gimana Iya. sih caranya supaya kita tuh kalau bisa tuh mungkin apakah berdoa dulu sebelum Iya. kita melakukan sesuatu? Apa ada nasihat lain? Silakan Ustadz. Makasih banyak Ibu. Izin Habib dan izin Ustaz Sam. Berbicara tentang jangan pernah melakukan satu hal tanpa diiringi dengan doa. Karena ingat ya, berdoa itu bagian dari permohonan kita kepada Allah. Karena doa itu tarik menarik dengan takdir. Apalagi doa mendapatkan keselamatan. Kita tidak tahu ada apa yang terjadi. Makanya berdoa untuk keselamatan keluarga. Berdoa untuk keselamatan dunia akhirat. Berdoa agar terhindar dari bahaya kezaliman. Dan termasuk berdoa supaya kita terhindar dari utang. Jangan suka berutang ya Bu. Angkat tangan yang punya utang. Semua punya utang. Bu, orang yang punya utang ina di siang hari, gelisah di malam hari. Satu lagi nih, paling bagus ayat kursi kita baca. Setiap mau keluar rumah baca ayat kursi, sesudah salat baca ayat kursi, mau tidur ayat kursi. Ayat kursi itu 17 nama Allah di dalamnya. 17 nama Allah di dalamnya. Yakinlah ketika kita baca ayat kursi, semua hajat permohonan kita diijabah. Amin, amin, amin. Dan orang yang baca ayat kursi, hanya kematianlah yang menghalangi dia masuk surga. Masya Allah. Saking hebatnya ayat kursi. Betul. Berarti jangan pernah lupa tuh ya ibu-ibu semua untuk selalu berdoa ya. Iya. Untuk khususnya ayat kursi Ayat tadi. kursi. Terima kasih Ustadz. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Nah kita langsung masuk ke temanya hari ini ya. Ini kayaknya khusus untuk jombloan nih. Nah di sini ibu-ibu udah pada ketemu jodohnya semua kan kayaknya ya? Udah ya? Udah ya, tapi nih ya jamaah mungkin yang di rumah namanya jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita aja nih gimana sih bisa ingin menjadi lebih baik supaya nanti mendapatkan pasangan yang baik juga. Tapi ternyata jamaah tahu nggak sih bahwa Allah juga memberikan kode nih kepada kita. Tahu nggak ibu-ibu kodenya kayak gimana? Kode bahwa orang itu tuh jodoh kita. Ada yang waktu itu ngerasain nggak kode-kodenya? Nah sekarang kita mau bahas nih ya, tema kita hari ini adalah kode dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia jodohmu, Masya Allah. Tapi sebelum kita bahas nih kode-kodenya seperti apa sih, nih tayangan dulu perbedaan sebelum dan sesudah nikah, coba kita lihat. Waduh, itu ada yang pernah seperti itu juga nggak, mengalami seperti itu nggak ibu-ibu? Oh enggak, ya emang mungkin di sini nggak pada kentut kali ya ibu-ibunya ya, Masya Allah ya. Itu juga pitinya, kenapa harus cewek yang kentut? Harusnya kan cowok ya. Habib, Siap. Habib melihat video tadi Habib, apakah kode juga dari Allah ketika kita tuh merasa nyaman, merasa damai sama orang itu gitu ya, calon Kodenya. kita gitu. Itu apakah itu kode dari Allah kalau dia jodoh kita? Tapi kadang kayak tadi itu, pas awalnya apa ternyata setelah udah nikah beda gitu Habib. Masya Allah. Mohon penjelasannya. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Iris. Artinya Masya Allah jodoh. Jodoh ini rahasia Allah. Terkadang pilihan kita A, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita pilihan B. Betul ibu-ibu ya? Ibu masih pengen punya jodoh? Masih lah, Oh, iya. kalau dia janda. Sudah nenek-nenek ya. Artinya kode itu seperti apa? Kode itu tidak ada yang mengetahui sebenarnya kode itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jodoh kita ketika umur kita di dalam kandungan 4 bulan. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang bilang jodoh itu ibarat mancing. Orang lagi mancing, apa aja dapatnya ya itu jodohnya. Nah tinggal kita memanage hasil jodoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Imam Ghazali kalau pengen jodoh itu namanya pacaran setelah nikah, bukan pacaran sebelum nikah. Makanya Imam Ghazali pertama, perempuan baik laki-laki. Perempuan baik laki-laki di dalam rumah tangga itu mengedepankan apa? Pertama mengedepankan akhlak. Kalau akhlaknya bagus, mau dia 1 bulan, mau dia 2 bulan, mau dia 3 bulan, mau dia 4 bulan, tetap dia tidak akan kentut depan suaminya. Iya. Kalau nggak sengaja gimana, Bib? Ya, Kalau artinya, nggak sengaja katanya. ya sudah kalau nggak sengaja, puasa aja kalau nggak sengaja makan nggak batal. Oh iya benar. Seperti Imam Ghazali juga mengatakan selalu al-haya. Selalu perempuan itu memelihara malunya. Walaupun di depan suami. Tadinya makan enak depan suami, sebelum baru-baru itu makannya 3 jari. Ya. Setelah 4 bulan, 5 bulan, 5 jari. Nah, jadi kata Al-Imam Ghazali adab atau kode-kode yang bagus itu kita yang bikin. Jadi kita yang bikin supaya rumah tangga kita itu tetap dengan akhlak, tetap dengan adab. Masya Allah. Gitu ya Bib ya? Siap. Wah, Ibe lagi belajar banyak nih sama Habib. Makasih ya Amin, Habib. baik. Masya Allah. Gitu ya Ibu ya. Siapa yang awalnya kayak gitu ditahan-tahan lama-lama ketahuan juga aslinya. Siapa ayo? Enggak, jangan kayak gitu ya kata Habib. Perempuan itu harus memelihara rasa malunya, Masya Allah. Nah sekarang Ibel mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Siap Syam, Ibel. Ustadz Syam, apakah termasuk kode juga dari Allah kalau calon kita itu adalah jodoh kita, kalau kita tuh merasa banyak kesamaan gitu. Tapi Ibel mau nanya juga, apakah bagus juga gak sih sebenarnya Ustadz kalau kita tuh banyak perbedaan biar saling melengkapi gitu. Silakan Ustadz. Terima kasih Kak Ibel, tapi guru Ustadz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Allahumma arhamna bil Quran. Ternyata laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk pula.
Begitu pula yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Subhanallah. Tapi ternyata baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tidak baik menurut kita belum tentu tidak baik menurut Allah. Lihat bagaimana Allah justru mengangkat derajatnya Siti Asia. Karena bersuamikan orang yang tidak baik, yaitu Fir'aun. Justru diangkat derajatnya. Justru subhanallah Imra'ata Nuhin bersuamikan orang baik. Perempuannya Nuh bersuamikan Nabi Nuh alaihissalam, tapi justru menjadi indikator bahwa dia tidak baik. Kenapa? Karena tidak mau ikut daripada kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Berarti kalau dikatakan ayat ini bagaimana? Apakah ini kode-kode kalau kita punya kesamaan maka dialah jodoh kita? Jawabannya adalah sebaiknya memang cari persamaan. Persamaan apa yang pertama? Yang paling penting persamaan akidah, persamaan keimanan. Banyak sesama muslim. Kenapa cari yang di luarnya? Subhanallah. Kalau memang tidak bisa untuk mengarahkan kepada hidayahnya. Kalau bisa cari yang satu madhab, satu pengajian. Kenapa? Biar tidak banyak perbedaan pendapat. Subhanallah. Lagi sholat subuh yang satunya kunut, imamnya tidak kunut misalnya. Perbedaan-perbedaan klasik tapi bisa jadi setan masuk daripada hal tersebut. Makanya bagus kalau banyak persamaannya. Kecuali kalau mendapati perbedaan biar saling melengkapi tapi perbedaannya jangan yang bisa. Yang masalah keyakinan betul, itu harus sama ya. Ya mungkin betul. Perbedaannya kan dikatakan sekufu anjurannya. Sekufu tuh ya minimal ada persamaan-persamaannya. Masya Allah. Terima Siap. kasih. Sama-sama Kak Ibel. Ustadz Syam. Tuh ya Masya Allah banyak sekali tadi ilmu-ilmunya khususnya untuk jombloan yang ada di rumah nih ya yang lagi nonton. Kenapa Ustadz? Iya, karena saya mau nyampein nih buat Apa nih, jamaah di Ustadz? rumah. Ada CT Arsa yang CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Masya Allah Ayo, tuh cepet. jamaah ya. Langsung aja segera melakukan kebaikan dengan cara berdonasi yang seperti Ustadz bilang tadi. Yaudah jangan kemana-mana, kita mau berdonasi dulu ya. Oke, siap. Ya, jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah,